Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Robi Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistik. Perkenalkan, nama saya Eka Zida Fadilah dengan NIM 2103216068859. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas 1 dan tugas 2, serta sedikit materi tentang statistik Bose-Einstein. Materinya adalah sebagai berikut. Pada awal tahun 1920-an, ada seorang profesor bernama Satyendra Nath Bose. Beliau tertarik dengan teori Einstein mengenai gelombang cahaya yang diumpamakan sebagai partikel yang disebut dengan foton. Pak Bose kemudian melakukan percobaan dan mengembangkan statistik Einstein mengenai foton dan akhirnya berhasil. Kemudian yaitu dengan hukum distribusi statistik Bose-Einstein. Jumlah partikel pada keadaan kuantum tak terbatas, sehingga fungsi keadaan yang menggambarkan sistem partikel adalah simetrik terhadap pertukaran partikel atau boson. Sifat dasar boson, yaitu merupakan partikel elementer dengan spin bilangan bulat, contohnya yaitu foton dan juga fonon. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar, sehingga panjang gelombangnya menjadi sangat kecil. Sistem boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah banyak. Konfigurasi boson menentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar dan juga tidak terbedakan. Kemudian ada konfigurasi maksimum. Maksudnya adalah konfigurasi dengan peluang kemunculan yang paling besar. Kemudian ada parameter alfa untuk foton dan juga fonon. Jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik, dan fonon kuantisasi getaran atom dalam kristal, dan berimplikasi pada nilai parameter alfa. Dalam satu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada di dinding kotak. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton, dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Pembahasan tugas pertama, yaitu mengenai arti fisis dari E. Arti fisis dari E dalam konteks ini adalah bahwa E adalah nilai energi total sistem yang dihitung sebagai jumlah dari energi dari semua keadaan yang dikuasai oleh partikel-partikel dalam sistem. Ini adalah komponen penting dalam statistik Bose-Einstein untuk menggambarkan distribusi partikel dalam sistem yang sesuai dengan hukum fisika. Jadi, pada intinya, arti fisis dari E adalah energi total sistem yang diwakili oleh partikel-partikel dalam berbagai keadaan. Lanjut pada pembahasan tugas 2, yaitu mengenai assembly 1 menggunakan statistik Bose-Einstein, yang mana N-nya sama dengan 2, S sama dengan 2, GS1-nya sama dengan 2, dan GS2-nya sama dengan 1. Sehingga, peluangnya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui W1, kita memasukkan dengan rumus-rumus yang ada, yaitu GS1-1, NS1, sebagaimana yang tertera pada layar, kemudian dimasukkan angka-angkanya dan dihasilkan bahwa hasil akhirnya adalah 3, dan pembuktiannya ada di atas, yaitu ada 3 pembuktian. Maka selanjutnya adalah mencari W2, sama dengan halnya mencari W1, yaitu dengan memasukkan pada rumus-rumus yang ada dan dihasilkan bahwa hasil akhirnya adalah 1, dan juga dibuktikan bahwa ada 1 pembuktian. Yang terakhir adalah mencari W3, masih sama dengan cara mencari W1 dan W2, dan didapatkan hasil akhir 2, dan dijumlahkan antara W1, W2, dan W3, sehingga dihasilkan jawaban 6. Dan pembuktiannya adalah penggabungan dari W1 sampai W3 tadi. Pada assembly 2, terdapat M3, S2, GS1 sama dengan 1, GS2 sama dengan 2, dan didapatkan peluangnya adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus W tetap seperti pada assembly 1. Berhubung pada assembly 2 ini terdapat sampai W4, maka kita mencarinya mulai dari W1 sampai W4. W1 dengan rumus yang ada dihasilkan jawaban hasil akhirnya adalah 1, dan pembuktiannya adalah sebagai berikut. Dan pada W2
didapatkan hasil akhir 2 dan juga didapatkan pembuktiannya adalah 2. Sedangkan pada W3 didapatkan hasil akhirnya yaitu 3 dengan pembuktiannya adalah sebagai berikut. Dan juga pada W4 atau terakhir yaitu didapatkan hasil akhir 4 dengan pembuktian yang tertera pada layar. Kemudian kita jumlahkan seluruh W-nya, W1, W2, W3, dan W4 dan dihasilkan hasil sebagai berikut dengan pembuktiannya yaitu yang tertera pada masing-masing W1, W2, W3, W4 tadi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.